Tapi saya akan sampaikan keberhasilan ini, peran ini adalah milik dari komunitas futsal Indonesia secara keseluruhan. Karena memang ini olahraga yang lahir dari rakyat gitu, dari rakyat Indonesia. Semua kita dulu main futsal. Kalau olahraga kita mau maju, futsal mau maju, pendidikan futsalnya juga harus kita persiapkan. Dan ini bocoran juga, kita baru saja dikontak sama Federasi Brazil, diundang. Halo Tribuners, selamat datang di Garis Gawang Podcast, tempat kita ngobrol santai soal futsal, mimpi, dan perjuangan anak-anak muda Indonesia. Di episode kali ini, kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Mas Michael Victor Sianipar. Ya. Terima kasih sudah mengundang. Iya, Mas Michael, dipanggil Mas Michael. Boleh Mas, Bro, Bang. Iya, Bebas. Mas Michael nih, aduh, namanya ini melambung juga nih. Tapi kayak tidak mau dilambung-lambungkan nih, Mas. Ya nggak perlu lah. Oke, Mas Michael, mungkin langsung aja nih kita bertanya agak nyantai aja ya, Mas. Kalau kita harus merangkum dalam satu kalimat, apa yang sedang terjadi dengan futsal Indonesia saat ini, Mas Michael? Kalau dalam satu kalimat, naik kelas. Naik futsal kelas. Indonesia sedang naik kelas. Oke, naik level lah ya. Naik level. Oke. Tapi kita bicara soal kemarin kita habis sejarah ya. Apa menciptakan sejarah runner up di Piala Asia. Itu kalau kita boleh intermezzo kemarin, menduga atau seperti apa tuh, Mas? Ya, jadi kalau di federasi kita sebenarnya tuh jarang menggunakan kata target. Oke. Karena seringkali kesan yang kami dapat itu kalau bicara soal target itu kesannya tuh jadi beban pikiran aja gitu. Kami lebih suka bicara soal persiapan. Jadi daripada bicara soal targetnya di Piala AFC apa, pertanyaannya kita ubah, persiapan kita apa gitu. Karena kadang-kadang kita bicara target, kalau nggak ada persiapan ya percuma. Sebaliknya kalau ada persiapan, target jadi irrelevan. Karena kalau memang persiapannya sudah yang terbaik, ya kita lihat saja nanti pertandingan ke pertandingan, maka optimisme kita adalah hasilnya juga akan yang terbaik. Tentu namanya olahraga kan menang kalah banyak faktor ya. Betul. Ada tim yang sudah bermain sangat baik, belum tentu menang juga. Ya, itu kan istilahnya bola itu bundar gitu. Jadi kami nggak ingin bergantung kepada sekedar satu kemenangan atau satu kekalahan. Kita bicara soal proses dan persiapan jangka panjang. Mas Victor, selain memang kita bagus secara kualitas pemain, pelatih juga coach Hector, tapi di sini juga ada peran federasi juga ya, yang dipimpin oleh Mas Michael ini. Pertanyaannya, bagaimana memanage agar situasi seperti ini tuh bukan jatuh ya, malah bisa terus meningkat itu. Dari Mas Michael gimana, Mas? Nah ini kenapa di Federasi Futsal Indonesia, di FFI kami punya filosofi yang saya juga perlu sampaikan dan akan terus saya sampaikan berulang-ulang. Futsal Indonesia itu milik semua. Futsal Indonesia itu bukan hanya milik federasinya. Hari ini kebetulan kami di federasi. Hari ini kebetulan saya di posisi sebagai ketua umum dari FFI. Tapi sebelum saya sudah pernah ada, orang-orang yang berjasa setelah saya akan terus ada. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana menjaga konsistensi prestasi kita, bagaimana futsal Indonesia terus naik kelas, jujur aja menurut saya tanggung jawabnya bukan hanya di federasi semata. Keberhasilannya pun juga bukan karena federasi semata. Kita tentu ada kerja iya. Tapi saya akan sampaikan keberhasilan ini, peran ini adalah milik dari komunitas futsal Indonesia secara keseluruhan. Ekosistem. Betul. Kita bicara ekosistem, ada klub-klub di dalamnya, ada akademi-akademi, ada para wasit, ada para pelatih, ada para manajer di klubnya masing-masing. Bahkan sampai ke sekolah, ke orang tua siswa, ke keluarga yang mendukung anak-anaknya latihan futsal, bahkan mendedikasikan hidupnya di dalam dunia futsal. Kalau nggak ada ini selama 10-20 tahun terakhir, kita nggak punya pemain-pemain yang luar biasa yang kemarin bisa membawa kita ke runner-up AFC. Iya, apalagi juga kemarin juga pemain-pemain kalau dilihat umur-umur udah mateng ya. Malah mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan mungkin Iqbal yang usianya udah 30 masih bisa lebih matang lagi, cuman ada di bawahnya yang umur 25 bisa lebih matang lagi. Nah, Mas Michael tadi memang Mas Michael sangat benar ya, semua mungkin federasi sepak bola juga mengatakan bahwa sebelum mencapai puncak itu untuk timnas Indonesia prestasi di dunia atau di level-level internasional, kita harus melihat dari level-level grassroots-nya, dari pembinaan. Mas Michael sendiri melihat pembinaan di Indonesia itu seperti apa nih? Untuk futsal sudah lebih bagus kah? Kan 10 tahun 20 tahun kebelakangan berarti ada sektor pembinaan yang berjalan konsisten nih. Kalau Mas Michael sendiri melihat
pembinaan di kita ini futsal di Indonesia ini sudah berjalan konsisten kan, atau harus ditambah lagi lebih banyak kompetisinya atau turnamen atau seperti apa Mas Eko? Kalau saya melihat dari kacamata federasi, tentu ada lebih dan kurangnya ya. Positifnya ada, makanya kita bisa ke level ini, dan bahkan di beberapa analisa kita sudah peringkat 15 dunia. Jadi kan ya pasti ada sesuatu yang bekerja dan berhasil di Indonesia. Kalau nggak mungkin kita sampai titik ini. Lebihnya ada. Lebihnya apa? Kalau saya lihat memang futsal itu olahraga yang sangat merakyat. Jadi kami kalau pergi ke seluruh pelosok Indonesia pasti ada orang main futsal. Karena lapangan futsal itu kan lapangan kecil yang tersedia di mana-mana. Bahkan bisa dibilang mayoritas sekolah, mungkin hampir semua sekolah punya school futsal. Basket, futsal ya sama satu lapangan gitu. Jadi sementara kalau lapangan sangat sepak bola dia kan sangat besar ya. Nggak semua sekolah punya. Tapi kalau futsal itu olahraga yang bahkan pelajar di sekolah pun bisa bermain di mana-mana gitu. Jadi di situ adalah dasar kita bahwa banyak kompetisi-kompetisi muncul. Jadi dari level sekolahnya banyak yang main, kemudian kompetisi-kompetisi lokal juga banyak. Sehingga semakin banyak kompetisi, otomatis talent pool-nya juga besar. Dan misalkan nih, saya bicara dengan pemilik-pemilik klub sekarang, banyak owner klub sekarang ini, kenapa mereka mau keluar uang begitu banyak membiayai klubnya bisa bertahan di liga? Karena memang dulu main futsal dan hobi futsal. Jadi saya lihat banyak kecintaan kita terhadap futsal, bahkan banyak orang mau berkorban untuk futsal, karena memang ini olahraga yang lahir dari rakyat gitu, dari rakyat Indonesia. Semua kita dulu main futsal. Jadi itu yang positif yang sudah ada sekarang, dan ada ekosistem menunjang itu, konsisten menunjang itu. Kalau yang perlu ditingkatkan, ya masih banyak juga. Jadi kita juga, ini prinsip yang penting juga di federasi, bahwa kita jangan cepat puas juga gitu. Bahwa di atas langit masih ada langit, kita memang sudah katanya peringkat 15 dunia, tapi kita tahu secara sistem yang rapi, yang konsisten, ya akan sulit mempertahankan prestasi itu. Ibaratnya kalau mau push rank, kalau udah top 20 dunia, jangankan naik, bertahan aja udah setengah mati. Kira-kira dunia gitu. Ini sekarang ya Pak, udah naik. Karena ini udah level dunia gitu. Bahkan ya saya juga sampai hari ini kalau bicara futsal kita ranking dunia, apa kelas dunia, saya juga ngeri gitu. Ada merindingnya juga. Maksudnya apa? Karena di level ini berarti kita ini bisa bertatapan mata dengan mata ketemu dengan Brazil, dengan Argentina, dengan Jepang, dan kita buktikan kemarin dengan Spanyol. Dan ini bocoran juga, kita baru saja dikontak sama Federasi Brazil, diundang. Kita diundang ke Brazil. Turnamen, ada turnamen. Jadi Brazil bikin event di bulan Oktober nanti, Indonesia diundang. Ini berkat kemarin runner up Asia atau gimana? Salah satunya, pastinya ya. Karena undangannya baru dikirim setelah acara AFC kemarin. Gitu. Berarti lebih ditatap dunia lagi sekarang. Jadi sekarang ini banyak pintu terbuka, dan kita mempertahankan di posisi ini akan sangat sulit. Makanya kita harus terus naik kelas, terus berbenah. Nah, bicara tadi kan balik ke soal ekosistem. Kami juga sekarang mau menata kembali istilah kita futsal education. Sistem pendidikan futsal. Ibaratnya analoginya kan kalau negara mau maju, pendidikannya itu harus diutamakan. Kan gitu kan. Kita kurikulumnya mungkin universitasnya, kualitas SMA SMP-nya kira-kira gitu. Itu bicara negara maju. Olahraga juga sama. Kalau olahraga kita mau maju, futsal mau maju, pendidikan futsalnya juga harus kita persiapkan. Berarti mulai dari pelatih, terus semua tuh wasit, fasilitas juga ngaruh, Pak. Betul. Jadi kualitas pelatih, kesejahteraan pelatih, kuantitasnya juga jumlahnya, dan penyebarannya ini juga menjadi PR penting yang harus kita lakukan supaya kesempatan untuk para atlet-atlet muda berkembang juga luas. Saya sering kali ke daerah itu dengar cerita dari teman-teman, oh kita kalau di daerah kita banyak yang jago futsal. Misalkan saya ke Papua, yang jago futsal di Papua sangat banyak. Saya ke NTT yang jago sangat banyak. Saya ke Maluku sangat banyak. Tapi seringkali kendala mereka apa? Pemain-pemain muda ini, yang bahkan mungkin sekarang mainnya di level sekolah, kesulitan dapat akses ke pendidikan futsal. Di sana ada pelatih-pelatih betul, tapi pelatihnya pun standarnya belum sampai. Untuk dapat sertifikasi dan lisensi, juga kan dia seringkali harus terbang ke Jakarta, ke Jawa, untuk ikut kursus di sini. Nah, jadi PR kita di federasi, bukan cuma pemainnya, tapi bahkan level pelatihnya pun kita juga mau dorong meningkat. Karena kita juga melihat penting sekali peran dari para pelatih. Nah, ini satu cerita waktu saya ke Spanyol bulan Desember awal, saya sempat berkunjung ke Federasi Spanyol, dan di sana saya ketemu sama sekjen Federasi Futsalnya, kira-kira begitu. Ngobrol,
Saya tanya ke beliau, namanya Paco Sedano, mantan goalkeeper timnas futsal Spanyol. Dia 15 tahun di Federasi Spanyol. Saya tanya, Mr. Paco, melihat kondisi Indonesia sekarang yang futsalnya sedang berkembang, kalau Anda kasih masukan ke saya, ke kami di futsal Indonesia, apa hal paling penting yang harus jadi prioritas kita? Dia nggak sebut timnas, dia nggak sebut soal liga, dia sebutnya apa? Pelatih dulu yang disebut. Pelatih. Saya juga waktu dia sebut tuh saya kaget. Tapi dia bilang pelatih. Kalau saya jadi kamu, Mike, hal pertama yang saya mau benahi itu adalah urusan pelatih. Karena kalau pelatihnya berkualitas, pasti kompetisinya juga akan berkualitas. Pasti pertandingannya akan makin seru. Yang nonton makin tertarik. Yang hobi makin banyak. Tapi kalau di futsal sendiri udah punya guideline nggak sih? Kalau sepak bola kalau nggak salah ada Vilanasia tuh. Kalau di futsal sendiri untuk guideline ke pelatih dari Asprof, Askot sampai Askap sendiri itu punya nggak tuh Pak? Jadi sistem lisensi kan kita udah ada ya, bahkan sampai ke level AFC pun juga ada. Jadi ada yang lisensi nasional, ada yang sampai ke lisensi AFC 1, 2, 3 itu sudah ada. Dan menurut saya banyak yang sudah baik juga berjalan. Tapi kita sekali lagi mau mendorong supaya kita sekarang standarnya bukan sekedar Asia lagi nih. Karena standar dunia. Kita harus standar dunia. Bahwa filosofi yang kita bangun, sistem yang kita bangun, permainan yang kita bangun ini bukan sekedar untuk mengalahkan Thailand lagi. Tapi besok-besok kalau nanti kita diundang ke Brazil, tahun ini diundang ke sana, ya harapannya kita sudah di level yang kita akan kompetitif. Mungkin kita masih kalah lawan Brazil ya, kita lihat nanti gitu. Tapi harapan kami 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dari sekarang, futsal kita filosofinya, fondasinya, kurikulumnya kita desain, kita perbaiki supaya tibanya nanti kita ketemu Brazil, kita masih punya keyakinan kuat kita bisa menang lawan Brazil. Oke, Mas Michael. Memang sekarang kalau bisa bilang kita panen dari sejak 10 tahun atau 20 tahun sebelumnya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin menjaga regenerasi ini kan memang setiap komunitas atau enggak di grassroots kalangan yang usia-usia muda itu kan memang harus tetap jalan, benar nggak Mas Michael ya? Agar misal 5 tahun atau enggak, sekarang udah 15, Mas Michael bilang kita menatapnya udah lawan Brazil, Spanyol ke depan, dan banyak turnamen atau kompetisi di level-level usia muda. Mungkin salah satunya kita nih Tribun nih. Tribun buat turnamen atau kompetisi Tribun Putih Abu-Abu Futsal yang rencana sih akan ada di 700-an kota ya. Mungkin awal-awal ini di tahun-tahun ini ada berapa? Ada di 20 kota dan 700-an klub ya. 700-an SMA gitu. Nah, melihat seperti ini nih, banyak swasta atau kalangan-kalangan di luar AFK ya, Asosiasi Futsal Kabupaten atau Kota yang mengadakan, melihat ini seperti apa nih Tribun ingin menggelorakan futsal di usia muda ini. Nah, ini kan kita di kantor Tribun ya podcastnya. Dan saya senang tadi sebelum podcast kita meeting dengan jajaran dari Tribun, dan saya dengar kabar bahagia bahwa Tribun juga akan berencana menyelenggarakan kompetisi futsal pelajar. Tadi informasi yang saya dengar bahkan 20 kota di tahun ini, dan tahun depan mungkin bisa 70 kota, 70 regional gitu. Dan kami dari federasi tentu menyambut dengan sangat baik ya, kita menyambut dengan sangat baik, kita berterima kasih bahwa semakin banyak swasta, apalagi Kompas Group dan Tribun Network ini adalah suatu entitas yang sangat besar, jaringannya sampai ke daerah. Karena itu poin yang sangat penting, bahwa kita mencari talenta-talenta futsal masa depan tidak bisa hanya di kota-kota besar saja, tidak bisa hanya di Pulau Jawa saja, karena saya punya keyakinan dan kita semua lihat kok banyak sekali talenta muda di daerah. Sangat banyak kayak itu. Tapi mereka kesulitan sampai ke nasional, bahkan sampai ke timnas, karena jalurnya itu terputus. Mungkin kompetisi di lokalnya ada, tapi level provinsinya ke nasionalnya bagaimana? Jenjangnya bagaimana? Itu masih jadi PR juga ya. Itu masih jadi PR. Makanya dengan ada event seperti yang Tribun akan lakukan ini akan membuka lebih banyak pintu juga untuk kami di federasi, untuk tim kepelatihan nasional. Melakukan talent scouting, mendeteksi potensi-potensi atlet muda di daerah. Jadi saya harap kerjasama ini bisa membuka regenerasi dari pemain-pemain futsal bahkan sampai ke level timnas. Kalau dari federasi ada standar nggak sih Pak? Kalau misalnya di turnamen antar SMA ini seperti apa gitu? Kan kalau misalnya kita tahu kan kalau di Pro League-nya kan udah banyak regulasinya nih. Kalau misalnya banyak yang mengadakan sektor swasta yang ngadain di kita sebut ada futsal series lah sebelumnya. Sekarang juga kita Tribun mau buat untuk bisa mengembangkan usia muda nih.
Ada regulasi spesifik nggak Pak untuk usia muda, untuk khususnya buat SMA ini turnamen? Jadi kalau regulasi memang hari ini tuh setiap kompetisi beda-beda. Kan punya desainnya beda-beda begitu. Dan dari federasi ya saya harus akui hari ini kita juga tidak strict terkait dengan regulasinya. Karena kita paham konteks itu beda-beda. Contoh sederhana. Ukuran lapangan. Kalau ukuran lapangan standar internasional yang kita pakai di liga kita juga, kita mau katakan ya kita paksa wajib nih terapkan ke semua kompetisi pelajar, ya akan susah. Terlalu luas gitu lapangan. Karena teman-teman di daerah cari gor yang memenuhi standar internasional itu ukuran lapangan nih. Kita bukan bicara flooringnya ya, bahkan ukurannya aja pasti kesulitan. Jadi ini kan realita yang kita juga harus akui, harus lihat gitu. Jadi ada regulasi-regulasi yang mungkin kita pakai di level nasional untuk level liga, tentu belum tentu cocok untuk kita wajibkan ke level kompetisi pelajar. Termasuk soal waktu pertandingan. Ini juga saya buka aja kan. Kalau hari ini banyak kompetisi pelajar itu dia permainannya itu waktu kotor. 2x20-nya kotor ya? Bahkan 2x10. 2x10 karena kan SMA yang bertanding banyak. Sehingga kalau bikin di satu kota, katakan 3 hari kompetisi, itu bisa puluhan sekolah yang mau berkompetisi. Kalau 20 menit kali 2 waktu bersih, nggak cukup waktu. Waktunya panjang ya. Nah ini kan realita-realita yang kita juga harus wise ya, kita juga harus bijak dari federasi. Kita nggak bisa sekedar bikin aturan yang semua harus ikut standar yang kita mau pasang pada saat realita di lapangannya sangat sulit. Tapi ada tapinya juga, tapi bukan berarti kemudian tidak ada standar. Tentu kita duduk satu persatu dengan semua penyelenggara kompetisi, kita bahas ekspektasi, dan kita mau dengar realita di lapangan. Karena saya juga harus akui teman-teman di lapangan yang lebih paham, gitu kan. Kan kami di federasi mungkin kacamata nasionalnya gitu. Tapi kondisi di masing-masing daerah seperti apa ya teman-teman yang lebih punya pengalaman menghadapinya bagaimana. Tapi banyaknya pertandingan itu di turnamen memang bagus ya. Maksudnya kayak tidak langsung sekali gugur gitu. Ya. Sebenarnya kalau bicara ideal ya, kalau bicara ideal tentunya kan baiknya memang di dalam suatu kompetisi bukan langsung gugur. Karena saya membayangkan kan ada sekolah dia persiapan katakan 3 bulan ekskul futsalnya jalan, kemudian masuk kompetisi, pertandingan pertama entah sial entah kenapa gitu kan kalah, selesai. Padahal elemen yang penting juga dalam pengembangan olahraga adalah elemen evaluasi. Kalah sekali, mungkin dia harus bisa segera memperbaiki dan mempersiapkan pertandingan berikutnya bisa jadi menang. Ya contoh kita Indonesia, timnas kita waktu di SEA Games kan sempat kalah sama Vietnam. Dan pada saat kalah dengan Vietnam banyak juga masyarakat yang bertanya-tanya, wah gimana nih kita kalah lawan Vietnam, gimana kita nanti lawan Thailand. Tapi karena kekalahan itu justru kita berbenah. Dan ini kan banyak pemain-pemain kita yang cerita setelah kalah itu mereka memang jadi berpikir dan jadi motivasi tersendiri. Nah itu pengembangan olahraga yang baik. Tapi sekali lagi kita juga paham realita, kalau kita minta semua kompetisi pelajar itu sistemnya liga, satu SMA ketemu banyak SMA, waktu gitu kan, dan waktu sama biaya juga gitu betul. Kan. Jadi kita harus cari jalan tengah. Menurut saya harus ada jalan tengah, dan untungnya banyak kompetisi yang terus berjalan. Ada mungkin yang awal tahun, ada yang akhir tahun, sehingga suatu sekolah, suatu akademi futsal bisa berkompetisi bukan hanya sekali setahun, tapi bisa terus menerus gitu. Nah jadi ini kan hal-hal yang memang dari federasi kita terus buka peluang kerjasama supaya kita bisa cari formula terbaik. Nah di Tribun Putih Abu-Abu Futsal ini Pak, katanya juga, bukan katanya sih, memang kita akan merencanakan bahwa kita tidak melihat secara tim aja, tapi individunya kita lihat secara statistik. Nah statistik di usia muda ini kan memang sangat berpengaruh ya ke depannya. Kalau menurut Mas Victor sendiri nih, statistik ini sudah dilakukan di usia muda ini sangat bagus nggak sih? Saya pernah tahu nih, mungkin kalau di Amerika tuh udah ada main NCAA ya, itu pas college-nya lah, kampusnya ya Pak. Itu juga statistiknya udah sangat kuat tuh Pak di seluruh cabur, sehingga kalau klub-klub mau mengambil ya dia lihat data statistik dan video aja gitu. Kalau sekarang kan kita juga udah zamannya multimedia, kita bisa lihat video bagaimana terus data statistik. Dari federasi sendiri melihat rencana dari Tribun untuk menerapkan seperti itu gimana Pak tanggapannya? Satu hal yang sangat signifikan yang Coach Hector bawa ke timnas Indonesia adalah sport science. Adalah data analytics, statistik tadi. Jadi Coach Hector ini, ya ini saya rasa juga ilmu Spanyol yang kita juga harus kuasai, karena dunia menurut saya arahnya pasti akan ke sana juga. Olahraga itu berbasis data. Analisa berbasis data, performance itu berbasis data. Teknologi semua udah data semua ya. Dan kita bahkan di timnas itu menggunakan aplikasi
kita rekam, dan kita nyambung ke aplikasinya. Setelah pertandingan selesai, aplikasinya langsung memproses instan, bisa mengidentifikasi detik-detik yang signifikan, transisi dan lain-lain. Dan kemudian tim kepelatihan kita, kalau ini bisa sampai mungkin perlu waktu juga ya, mengedit video-video itu menjadi bahan analisa. Bahkan bisa disiapkan per pemain. Jadi misalkan dari pertandingan yang kita baru selesai nih, lawan negara mana, pemain-pemain kita bisa dapat feedback individual. Karena potongan-potongan, oh Anda punya kebiasaan seperti ini, terjadi berkali-kali nih, ada videonya. Harusnya di situasi seperti ini langkahnya begini, kira-kira gitu. Nah ini kan ada sport science di belakangnya, ada analisanya yang menggunakan teknologi. Jadi ini sangat penting di level timnas. Dan saya sangat senang kalau di kompetisi pelajar, dan harapan saya bahkan semuanya juga ya, gitu, mengedepankan pendekatan sport science itu. Sudah mulai ya, dari tahap pelajar sudah mulai gitu ya Pak. Walaupun tidak sekomprehensif di timnas lah, mungkin alatnya sangat berbeda. Terus mereka punya tim analisis sendiri, benar ya Pak? Ya tentu kan ya, memang konteksnya pasti berbeda ya kalau di level timnas di klub juga beda juga. Tapi nah ini kenapa penyelenggara kompetisi yang punya konsep tersebut dan memfasilitasi supaya ada analisa data ini jadi sangat penting. Supaya apa? Supaya pertama, jadi jangankan bicara buat federasi nih. Menurut saya federasi nanti dulu deh. Buat pemainnya dulu. Individu pemainnya dulu. Karena kan pemain-pemain ini bermain juga yang kasih feedback ke dia siapa? Tentu pelatih ada kasih feedback. Tapi kalau ada tambahan data, analisa, kamu nih kebanyakan lari yang nggak perlu, misalnya saya nggak tahu gitu ya. Kamu nih kalau pegang bola kelamaan, kira-kira saya nggak tahu gitu kan. Tapi kalau bisa ada angka dan statistik dan analisa seperti itu, jadi feedback ke para pemain, mereka juga jadi bisa memperbaiki diri. Jadi jangankan bicara data untuk nanti federasi butuh seleksi timnas, itu tentu penting. Jadi ada bank datanya juga ya. Ada bank datanya. Tapi menurut saya sebelum ke level federasi seleksi timnas berdasarkan data pemain, untuk pemainnya pribadi dulu deh. Karena di kompetisi pelajar ya, menurut saya sih tujuan kompetisi pelajar yang terutama bukan cari pemain timnas, bukan, tapi untuk atlet-atlet mudanya berkembang. Betul, develop dulu ya Pak, yang pentingnya. Dulu. Karena kalau di level pelajar seolah-olah semua yang berkompetisi di SMA ekspektasinya ini kita timnas. Walaupun ada jenjang usianya, ada timnas U19 gitu, ada dan itu bagus dan kita bangun itu. Tapi saya rasa jadi ekspektasi atau tekanan yang berlebihan juga. Di level kompetisi pelajar, apalagi kan banyak yang mungkin masih kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, bahkan mungkin ada kompetisi pelajar SMP juga, saya nggak tahu. Saya sih melihatnya fokus yang penting juga adalah berkembang dulu. Berkembang dulu. Jadi jangan bermain kemudian langsung kita judge Anda potensial dipanggil timnas atau enggak gitu. Kalau seperti itu ekspektasinya, kasihan juga dia. Tapi di kompetisi-kompetisi ini harapan saya ada mekanisme feedback tadi supaya pemain-pemain yang berkembang. Itu lebih utama daripada sekedar kita langsung mau ke ujung. Kan kalau kita bicara, ini kompetisi pelajar, kita bisa dapat pemain timnas. Betul, kita butuh data-data itu. Tapi ini menurut saya loncat. Kita loncat. Langkah yang pertama dilakukan ini adalah kompetisi pelajar ini didesain dulu untuk memfasilitasi pemainnya berkembang. Itu dulu yang utama. Meningkatkan individual sama kerja sama tim. Individual, tim terbiasa berkompetisi, menghadapi situasi. Nilai-nilai fair play juga kan terbangun juga. Fair play juga, disiplin, soliditas. Baru setelah ini berhasil terbangun, tentu ujungnya tetap timnas tapi jangan loncat. Baru setelah ini terbangun, nah federasi juga butuh data-datanya, sehingga pada saat kita nanti mau melakukan pemanggilan untuk seleksi timnas, kita juga ada basis yang kuat. Pokoknya intinya jangan khawatir ya Pak, karena federasi punya talent scouting, benar nggak sih Pak? Setiap turnamen itu pasti ada talent scouting sendiri kan? Atau punya karena data-data sendiri, jadi pemain itu tidak berpikir untuk main di sini kayak bisa jadi timnas. Karena Pak Mas Michael, ini poin yang menarik. Ini poin yang menarik karena saya harus bilang apa adanya bahwa kemampuan federasi kan masih terbatas. Kemarin kita punya contoh nih, kita punya timnas putra U16 dan U19 yang ke AFF. Yang Desember tahun kemarin ya, baru-baru ini. Yang U16-nya juara AFF. Bayangkan nih, pertandingan pertama kali AFF U16 dalam sejarah, Indonesia juara. Yang senior aja butuh bertahun-tahun kira-kira gitu kan. Ini yang U16 juara. Tapi ya kalau ada teman-teman pemain U16 dengarnya jangan kemudian langsung merasa cepat puas ya. Tapi kita bangga lah bisa juara. U19 kita runner up. Jadi kan luar biasa sebenarnya. Walaupun ya tetap harus terus berbenah ya. Tapi yang menarik apa? Yang menarik adalah
pada saat tim kepelatihan menseleksi U16 dan U19 yang dikirim ke Thailand, ini saya dapat laporan dari internal, mereka juga pusing karena banyak pemainnya. Dan banyak pemainnya ya, Pak? Banyak pemainnya, dan juga kita tahu bahwa banyak juga pemain-pemain bagus yang kita belum sempat lihat karena luas sekali. Kan kita berdasarkan tentu ada bantuan dari AFP ya, membantu seleksi. Tapi saya yakin pasti banyak sekolah, pasti banyak pelajar kita yang mainnya bagus, tapi dia memang belum masuk ke dalam ekosistem yang bisa dideteksi oleh pelatih timnas. Nah, ini PR kita ke depan. Makanya kalau ada semakin banyak kompetisi dan kapasitas federasi terus kita tingkatkan, karena saya ingin ada keadilan. Maksudnya jangan sampai ada pemain merasa kita udah latihan kerja keras kok saya nggak dipanggil. Untuk seleksi aja nggak dipanggil. Menurut saya mungkin bukan salah dia, tapi salah sistem kita yang masih ada bolong-bolongnya. Jadi pesan saya kepada teman-teman, siapa tahu ada teman-teman yang masih di SMA yang dengar ya ini, kami di federasi juga terus berbenah, punya PR, karena kami juga nggak ingin ada pemain-pemain yang sudah latihan dengan baik, dengan keras, tapi karena kadang-kadang kan birokrasi dan sistem ini ada bolong-bolongnya gitu kan, sehingga kok saya nggak terdeteksi, kok saya belum dilihat, belum dilirik gitu. Walaupun ya namanya hidup kan begini ya, hidup kan nggak ada yang sempurna, hidup ini nggak ada yang sempurna kira-kira gitu. Tapi ya kami berharap dengan sistem yang lebih baik ke depan dan lebih banyak kompetisi dalam negeri dan juga luar negeri, kita akan punya kemampuan lebih untuk benar-benar mencari dan memberikan kesempatan bagi pemain-pemain terbaik kita. Berarti dalam tahap ini Pak Mas Michael ini sangat mendukung lah ya pembinaan di usia muda. Memang kan kita yang butuhkan dari sekarang ya bukan untuk saat ini ya Mas Michael ya. Karena kan terus develop ke depannya. Dan sekarang kita ngomongin ke kita melihat nih Pak, liga terus berkembang dan ada wacana ekspansi nih. Apa tujuan besar dari FFI untuk kompetisi profesional 2-3 tahun ke depan nih? Ya, jadi terhitung dari tahun lalu 2025 pertengahan, FFI mendirikan operator liga. Namanya PT Kompetisi Futsal Indonesia KFI. Itu di bawah FFI? Di bawah FFI. Tapi dia punya otonomi. Artinya dia punya badan hukum tersendiri. Bisa disamakan nggak kayak I-League sama PSSI gitu? Ya bisa dibilang begitu ya. Jadi ya seperti IBL di basket atau di sepak bola juga ada PT LIB atau I-League ya. Ya, logika kita adalah pertama kita mau ada garis antara regulator dengan operator. Karena kalau sebelumnya ini kan FFI yang ngerjain langsung nih liganya. Tapi kita lihat bisa jadi ada potensi konflik antara kita pada saat klub bicara ke FFI, mereka bicara ke operator atau ke regulator. Karena ini dua fungsi yang sebenarnya berbeda. Makanya kita mau pisahkan dengan ada operator liga ini, PT KFI. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, menurut saya dalam banyak hal, untuk liga bisa lebih cepat berkembang, operator liga ini harus punya ruang untuk bisa berinovasi. Contohnya apa? Sekarang tahun ini kita punya PFL 2. Liga 2-nya lah ya. Liga 2-nya, yang sebelumnya belum ada. Udah berapa klub Pak Liga 2 ya Pak? Target kita 8 klub. Sekarang ini udah ada 7 klub, ada 1 slot yang masih diperbutkan. Tapi khusus putra aja nih. Yang putri gimana tuh nanti putri? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus juga ya. Kita mulai dulu di putra. Saya setuju. Tapi kalau di putri, WPFL kita juga naik dari 8 klub ke 10 klub. Jadi juga yang putrinya kita perhatikan juga untuk lebih kompetitif. Tapi memang hari ini belum ada rencana bikin Liga 2 di putri. Menurut saya liga utamanya ini itu dulu kita terus sempurnakan. WPF ya, Women Pro Futsal League, itu kita juga masih banyak yang perlu kita sempurnakan dulu. Baru bisa bicara ke Liga 2-nya. Nah, tapi balik ke yang Liga 2 Putra, PFL 2. Ini cara kita mempersiapkan regenerasi. Karena di PFL 2 nanti aturannya itu lebih banyak memberikan ruang untuk pemain-pemain yang muda. Berarti ada KO-nya ya. Nah, itu ada kuota-kuotanya. Itu ada aturan-aturan di situ. Sehingga ada jenjang. Jadi kalau kita bicara piramida futsal, ujung di atas timnas. Dulu hanya timnas senior putra dan timnas senior putri. Sekarang pun timnas seniornya, timnas putra putrinya ada senior, ada kelompok usia. Jadi bahkan di level timnas pun juga ada piramidanya. Nah, tapi kalau piramida yang lebih luas, timnas di bawahnya ada liga. Ada Liga 1, ada Liga 2, ada Liga Nusantara, dan kita juga tahun ini targetkan bikin Piala FFI U20. Itu under club atau gimana Pak? Nah, Piala FFI U20 ini dari AFP. Dari klub-klub AFP. Jadi kalau PFL 1, PFL 2 Liga Nusantara klub. Tapi kalau FFI U20 nih AFP.
Nah ini masih kita godok. Rencananya sih nanti dari AFP mengirimkan All Star-nya mereka. Bisa kayak tim-tim PON gitu ya Pak ya? Iya seperti itu gitu. Jadi saya rasa ini juga akan mengkomplementkan program pemerintah juga melalui PON. Jadi kompetisi kita perbanyak sekarang dan kompetisinya berjenjang. Bukan cuma level pro sampai ke level yang U23, U20 melalui sistem tadi. Ada FFV U20 bahkan. Di bawah itu kita punya kompetisi level kampus, universitas. Ya, ada liga mahasiswa lah gitu. Liga mahasiswanya ada. Kemudian ada juga yang level pelajar. Liga pelajar ya. Termasuk yang level akademi. Karena kalau akademi futsal itu juga ada Asosiasi Akademi Futsal Indonesia bikin kompetisi kelompok usia. Nah, jadi ini semua nih kita harus rancang. Dan ini juga nyambung dengan apa impian kita ke depan. Indonesia ini kan sudah pernah juara AFF. Ya. Nggak mudah menurut saya sih, bukan berarti besok kita juara lagi. Dan harus AFF besok ini kita bahkan banyak mendorong pemain-pemain yang muda. Oh, yang di Malaysia nanti? Yang di Thailand? AFF ini kita kemarin udah rilis daftar pemain yang dipanggil timnas. Itu banyak nama-nama baru dan nama-nama muda. Jadi AFF juga ajang kita regenerasi timnas sebenarnya. SEA Games juga gimana Pak? Ntar 2027? Pemain muda atau senior tadi? Belum tahu ya. Mungkin kalau SEA Games bedanya kan bonusnya besar ya. Saya rasa pasti tetap bisa di. Tapi itu nantilah. Tahun depan kita baru akan bahas itu. Tapi yang sekarang ini kan kita bicara AFF dulu. Sudah pernah juara AFF. Impian kita berikutnya berarti kan harus level Asia. Dan kemarin di AFC kita finalis. Kita runner up Piala Asia. Dan saya punya keyakinan hanya masalah waktu kita akan juara Asia. Mungkin 2 tahun dari sekarang, mungkin 4 tahun, mungkin 6 tahun, mungkin 8 tahun. Juara Asia. Ya namanya kan impian kan kita harus terus naikkan. Tapi kan bisa ada guideline-nya sendiri ya Pak ya? Ya pasti harus ada persiapan. Makanya bukan target, sekali ini bukan target tapi persiapan yang kita harus bayangkan. Setelah Piala Asia, ya target berikutnya Piala Dunia. Nah nyambung ke tadi regenerasi. Kalau kita mau membayangkan Indonesia kompetitif di Piala Dunia, kita membayangkan kapan tiba saatnya Indonesia bisa runner up Piala Dunia, semifinalis Piala Dunia, atau tiba saatnya nanti juara Piala Dunia futsal. Katakan 20 tahun, 30 tahun dari sekarang, kita berharap Indonesia di posisi itu. Pertanyaannya, pemain kita yang 20 tahun dari sekarang akan bermain di Piala Dunia, memperjuangkan supaya kita bisa juara Piala Dunia, sekarang usianya berapa? Sekitar ya mungkin 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Iya, sekarang jenjang jauh. Karena itu 20 tahun dari sekarang gitu kan. Mungkin usia udah matang lah ya 24 sampai 30 lah usia prime mereka. Berarti kalau kita punya impian di level dunianya kita pertahankan 20 tahun dari sekarang, pemain-pemain yang bisa membawa ke sana sekarang ini masih SD aja belum masuk. Iya, belum masuk SD. Si TK ya Pak sekarang. Masih TK. Atau ya kalau kita mau target bisa juara Asia dalam 10 tahun, berarti pemain kita yang bisa membawa itu sekarang mungkin masih di SMP SMA. Iya, yang pelajar-pelajar lah sekarang. Yang masih pelajar gitu. Jadi kami di federasi juga berpikir bahwa kita bicara jangka panjang, futsal education jangka panjang. Penjenjangan juga jangka panjang. Mas Michael, nah tadi kan balik lagi nih ke soal regenerasi ini, turnamen. Kalau dari FFV sendiri punya standar nggak sih Pak? Atau enggak, kita jangan standar nasional kan? Karena kan tadi Mas Michael bilang setiap turnamen di pelajar tuh mereka punya lapangan tersendiri, terus mungkin alasnya parkit atau seperti apa kan beda-beda ya. Tapi kalau di luar sendiri tuh misal katakan di Jepang, di negara-negara yang maju futsalnya, di Iran atau segala macam di Eropa, itu mereka sudah punya standar sendiri nggak sih Pak? Dan itu jadi ke depan ya akan jadi landmark, akan jadi standar sendiri dari FFV untuk menggelar turnamen-turnamen pelajar gitu Pak? Ya, jujur ini saya masih harus banyak belajar ya kalau level pelajar di level dunia ya, karena bacaan saya sih agak beda-beda. Contoh waktu saya ke Portugal, saya sempat mampir ke klub Benfica. Benfica itu punya kelompok usia. Jadi Benfica ini kan klub bola, tapi juga ada klub futsalnya. Dan klub futsal dia punya tim seniornya, Benfica yang senior. Dia juga punya U21-nya, U18, U16, U14, U12. Jenjangnya jauh ya. Di klub. Ini di level klub. Dan saya sempat ngobrol, nggak jaminan, misalkan ya ada pemain dia di U14-nya Benfica, nanti dia akan masuk ke U16, belum tentu. Jadi setiap jenjang ini seleksinya ketat juga. Selalu seperti itu. Jadi kalau saya lihat di Portugal, dan Portugal kan termasuk paling atas di dunia futsal ya, dan juga di dunia sepak bola. Bahkan penjenjangan usia itu dilakukan oleh klub, oleh akademi. Nah ini modelnya
Eropa, sebagian negara Eropa saya lihat modelnya seperti itu. Kalau di Amerika mungkin saya belum bicara futsal ya, tapi saya tahu kalau tadi kan contoh NCAA. Basketnya dia, olahraganya dia itu melalui sistemnya apa? Sekolah dan universitas. Yes. Jadi ini student athlete ya gitu bilang. Student athlete ya. Jadi saya mungkin sebagai orang awam nih, gitu. Karena ini menurut saya banyak teman-teman kita yang lebih paham soal sport management. Tapi kalau saya melihat ada dua cara. Kalau di Eropa yang saya lihat itu melalui mekanisme akademi dan klub. Tapi kalau di model Amerika ini melalui mekanisme sekolah dan universitas. Yes. Bahkan ada drafting. Iya, kan? Draft day gitu kan. Nah, Indonesia dalam konteks futsal yang mana? Sekarang ini ya hari ini pengamatan saya ya, mungkin saya bisa salah, saya lihat yang level pelajar ini makin banyak. Betul. Masif sekali. Yang level klub ya kita juga punya PR, klub-klub yang ada di PFL juga harus bisa mengembangkan akademi di bawahnya. Yes. Sekarang kita punya akademi futsal ya, tapi akademi futsal ini kalau saya lihat banyak yang bergeraknya jadi dia nggak nyantol ke klub yang main di liga. Nah ini yang harus kita hubungkan antara klubnya punya akademi atau akademinya ada yang bekerja sama gitu. Tapi regulasi udah ada Pak belum? Belum. Biasanya kalau regulasi mengharuskan harus nih dia punya nih. Nah memang itu saya rasa masih butuh 2-3 tahun dari sekarang. Karena tadi kita bahkan tahun ini baru mulai PFL 2. Kalau di sepak bola kan sudah ada Elite Pro Academy ya? EPA, betul. EPA. Dari U17, U19 ya, U16 ya. Nah, apakah di futsal kita mau terapkan? Ya saya juga harus tanya sama klub-klub dulu nih, maka keuangannya bagaimana? Ekosistem kita bagaimana? Tapi bagi saya ini masalah waktu. Tapi runner up kemarin tuh kayak momentum banget ya Pak ya? Kalau saya bilang momentum banget buat futsal tuh untuk bisa-bisa develop banget. Terus klub-klub juga melihatnya gimana tuh Pak? Dengan prestasi kemarin kita. Jadi kayak kalau misalnya Mas Michael bilang, wah ini bagus juga nih kalau ada akademi apa gimana? Ya. Nah ini kalau liga kita memang ada terobosan juga. Sekarang kan kita kiblatnya ada ke Spanyol juga ya. Kita punya namanya ada owner klub Palma Futsal, Jose Tirado, sudah bersedia menjadi advisor dari liga kita. Dan klub Palma ini dia juara bertahan Intercontinental Cup dan juga Euro Champions League Futsal. Jadi klub yang sangat kuat. Supaya pemain-pemain Indonesia punya potensi ke luar negeri, abroad, dilirik oleh klub-klub kuat di Spanyol. Dan bukan cuma pemain-pemainnya. Harapan saya, klub-klub Indonesia juga dilirik. Klub-klub Indonesia juga namanya kedengaran di level dunia. Jadi caranya apa? Dengan AFC kita menang tadi, bukan menang, kita juga runner up ya, maksud berhasil gitu. Indonesia sekarang dibicarakan. Dalam negeri kita bicarakan. Dibicarakan di dunia ya Pak? Di dunia juga dibicarakan. Dah, kalau ini terus kita bisa bangun momentumnya, supaya klub-klub kita pun termotivasi bahwa dan juga mereka melihat, klub kita juga harus naik kelas nih, karena besok ada kemungkinan klub Indonesia bisa melawan Barcelona, klub Indonesia bisa melawan Palma, klub Indonesia bisa melawan klub-klub Brazil, klub-klub Jepang. Itu yang kita lagi dorong. Yes. Jadi ya tentu saya setuju bahwa ya federasi perlu terobosan-terobosan membantu klub-klub supaya mereka bisa keuangannya lebih sustainable, branding liganya lebih bagus, marketingnya lebih bagus. Tapi saya rasa tugas utama federasi bukan untuk itu bagi para klub. Tentu itu penting. Tapi kita harus bisa memberikan impian yang lebih tinggi bagi para klub. Siap. Saya jadi mau menyampaikan kepada para klub bahwa timnas kita bisa ke level dunia. Klub-klub kita juga bisa. Tapi kalau itu kita melakukan, berarti klub-klub kita juga harus naik kelas. Sama seperti timnas kita juga terus berusaha naik kelas. Jadi ada motivasi itu. Nah tinggal PR kita tadi kan soal bagaimana sistemnya ya, akademi, apakah perlu kita terapkan regulasi ada akademi futsalnya di bawah klub gitu kan, atau nanti sistem pendananya bagaimana. Ini PR kita bersama-sama. Jadi bukan cuma PR klub, PR kami di federasi juga. Mas Michael, berarti di futsal itu memang sama lah ya, nggak ada bedanya sama cabur-cabur lainnya. Ada yang segi profesional ke bawah turunannya akademi, kemudian ada dari segi pelajarnya. Nah mungkin dari konsen kita nih dari segi turnamen pelajarnya nih Mas Michael, indikator turnamen pelajar yang sehat dan dari sisi teknik, mental sampai keselamatan itu seperti apa nih Mas Michael? Oke, ini makin lama makin teknis nih. Kayaknya kalau nanti kita bahas persiapan untuk yang Tribun mau bikin, kita bisa diskusi khusus gitu. Tapi kalau secara umum mungkin pesan saya kepada kompetisi pelajar siapapun ya adalah saya berharap event kompetisi futsal di level pelajar itu adalah ajang pembinaan.
orientasinya dulu. Teknis kita nanti bisa rapat khusus, bisa satu persatu kita bisa kumpulkan, bisa surat edaran gitu untuk regulasi spesifik ya. Tapi orientasinya dulu nih. Tentu kita ingin event yang rame. Tentu kita ingin event-event yang tribunnya penuh, yang rame juga di sosial media. Tapi saya sangat berharap jangan sampai event futsal kita itu, siapapun penyelenggaranya, hanya berakhir di foto di sosial media. Tapi bahwa sekolah-sekolah yang ikut, atlet-atlet pelajar yang ikut, benar-benar merasa karena dia mengikuti kompetisi ini, menang ataupun kalah, dia berkembang. Menang ataupun kalah, juara ataupun tidak, kompetisi ini, promotor ini membuka pintu supaya pribadinya dan klub sekolahnya naik kelas. Karena mungkin di event ini ada coaching kliniknya, ada data analitiknya, dan juga ada profesionalismenya, sehingga ada fair play dan seterusnya gitu. Jadi orientasinya. Jadi jangan sampai kita bikin event orientasinya sekedar event. Cuma sekedar event aja gitu. Event. Selesai, ya udah selesai. Naik kelas nggak pemain-pemainnya? Nggak tahu. Kemudian ekosistemnya naik kelas nggak tahu. Nah, saya nggak ingin seperti itu. Harapan saya, dan saya percaya bahwa teman-teman yang menyelenggarakan event futsal orientasinya untuk pembinaan. Tapi tugas kita federasi untuk terus mengingatkan. Kita akan saling mengingatkan bahwa event-event ini sangat bagus, rame. Kita sangat senang event futsal sangat rame. Tapi kita tetap perlu memastikan orientasi pembinaannya tetap jalan. Gitu. Dengan yang diadakan Tribun TPAFV ini, berarti Mas Michael sendiri secara pribadi atau secara federasi kan karena menjangkau beberapa kota itu mendukung sekali atau melihat harus ada pengembangan sisi lain nggak sih Mas? Ya. Kita tentu berharap event futsal ini, kompetisi futsal semakin banyak ke daerah. Supaya tidak menumpuk. Linear apa yang dilakukan Tribun ini? Ya, saya tahu ada beberapa daerah itu memang sudah lebih aktif, lebih rapi ekosistem kompetisinya gitu. Ada beberapa provinsi yang saya tahu, wah ini dia konsisten bertahun-tahun berhasil berjalan. Tapi saya melihat banyak juga daerah-daerah yang belum tersentuh. Dan ya kita harus bicara padanya. Makin jauh dari pusat Indonesia, makin jauh dari Jakarta, makin jarang, makin sedikit kesempatannya. Gitu. Kesempatan untuk wasitnya naik kelas, pelatihnya naik kelas, atlet pelajarnya naik kelas, karena mungkin akses ke kompetisi berkualitas. Betul. Mungkin kalau Tarkam di mana-mana relatif banyak. Tapi kalau itu Tarkam ada banyak. Tapi kalau kacamata federasi, kita berharap kompetisi berkualitas. Bukan sembarang kompetisi, bukan sembarang event. Harus ada standarnya ya Pak. Standar gitu. Dan standar ini hanya bisa diwujudkan kalau kompetisi-kompetisi yang banyak ini masuk ke dalam suatu ekosistem yang kita bangun bersama di mekanisme Federasi Futsal Indonesia. Nah itu harapan kita. Tapi di TPAFV ini tidak ada putra, putri juga ada nanti. Nah bagus banget ya. Berarti melihatnya ke depan ketika TPAFV ini berjalan dan sejalan dengan apa yang diinginkan oleh federasi juga ya Pak ya, untuk bisa mendevelop pemain-pemain muda, berarti ada dukungan ya Pak dari FFV terhadap turnamen yang kita adakan ya Pak? Ya, kita pasti akan mendukung semua event kompetisi yang mengikuti regulasi yang ada dan juga berkoordinasi dengan FFV dan punya orientasi pembinaan. Apalagi kalau kompetisi itu juga memberikan ruang bagi bukan hanya putra tapi juga putri. Karena kami di federasi punya PR banyak, betul, harus saya tetap akui. Tapi impian kami adalah bukan hanya timnas putra naik kelas, bukan hanya futsal putra naik kelas, putrinya juga. Benar. Dan menurut saya kemarin bisa mendapat medali perak pertama kali dalam sejarah di SEA Games, itu juga sudah luar biasa. Dan kita sekarang sedang berjalan juga kompetisi AFF Putri. Berjalan gitu. Jadi di Thailand ya Pak ya? Di Thailand lagi ya. Ini juga PR kita, kebanyakan kompetisi di Thailand ya. Kita mau tarik juga nih. Datang nih sini ya terus Pak. Kita mau tarik banyak di Indonesia juga. Gitu. Ya, tapi ya balik ke poin tadi bahwa kami punya keyakinan futsal putri juga bisa menjadi opsi olahraga yang dilirik dan benar-benar membanggakan juga bagi putri-putri kita, bagi pemudi-pemudi kita juga. Siap. Ini Mas Michael, kita ngomongin futsal nggak ada habisnya Mas ya. Karena kan banyak lah ya ekosistemnya yang mulai dari pelatih, wasit, terus belum fasilitas, belum juga sekarang ngomongin usia dini, sampai pucuknya di prestasi timnas. Dan alhamdulillah prestasi timnas kita juga udah bisa
kalau bisa kita bilang sama Iran harusnya kita menang kemarin ya. Tapi kan Dewi Fortuna atau keberuntungan, atau masih kita harus bisa jangan puas diri dulu ya, Mas Michael. Mungkin terakhir dari Mas Michael, saran atau masukan untuk usia muda khususnya bagi futsal Indonesia seperti apa, Mas? Ya, jalan kita masih panjang dan kita harus terus berbenah, jangan cepat puas. Itu juga saya sampaikan kepada teman-teman, termasuk yang kemarin menang U16, yang runner-up U19. Luar biasa sekali lagi, kita sangat bangga. Tapi juga jangan cepat puas, karena ruang berkembangnya masih sangat luas. Dan kami di federasi terus berinovasi supaya kesempatan teman-teman bertambah. Bahkan saya berharap ke depan ada pemain-pemain muda kita yang abroad ke luar negeri. Yes. Masuk bermain di liga-liga terkuat dunia, di Spanyol, di Portugal, di Rusia, di Brazil, gitu, di Perancis. Dan ini kita harus bisa bangun dengan ekosistem futsal yang kuat. Dan saya juga akan menutup juga dengan apa yang saya buka tadi, bahwa futsal Indonesia milik kita semua. Dan untuk bisa membawa Indonesia naik kelas. Dan saya yakin futsal kita bisa mengibarkan bendera merah putih di tingkat dunia di masanya nanti. Itu kita bisa wujudkan kalau kita semua kerjasama, kita semua kolaborasi. Jadi kesuksesan dari futsal bergantung dari semua stakeholders, bukan hanya di federasi. Dan kita selalu terbuka, siapapun yang mau berkomunikasi dan berkolaborasi dengan FFI untuk memajukan futsal Indonesia, kita sangat siap. Oke, kalau begitu sekian dari Garis Gawang Podcast kali ini bersama Ketua Umum Mas Michael Victor Sianipar. Kami pamit undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.